Hai guys, welcome back to my channel Sasya Ceria. Jadi begitu gayanya ya. Padahal tangannya masih ada nih. Biar agak dewasa guys. Saya disuruh ini berubah harus jadi dewasa gitu. Padahal sifat asli saya childish. Oke lah. Aduh, lanjut. Maaf tadi angin mau keluar. Lanjutlah kita langsung pada topik pembahasannya yang sesuai judul ya. Guys, Yesus Kristus itu disunat loh. Ya. Jadi gini. Saya sih awalnya ya dari kecil saya nggak tahu itu siapa Yesus. Nggak tahu. Jadi waktu kecil itu kan masalah beban hidup keluarga kami ya, keluarga kecil mama, bapak gitu kan. Sangat susah, menderita kami, miskin banget, bukan sederhana, bukan berkecukupan, miskin, gak sanggup makan. Waktu saya balita saya harus terpaksa cari keong ke sawah ya. Saya udah bantuin mama saya cuci piring, mama saya kan kerja cari cari kayu untuk dijual gitu loh. Jadi beli kayu untuk dijual lagi, terus lumayan untungnya gitu. Jadi kami belinya murah, kami jual lagi, nambah dikit gitu. Terus kami jual telur, jadi mama saya pelihara ayam, pelihara bebek, terus B2 gitu kan. Terus apa namanya, segala macam lah. Mama saya, kami ke sawah, ke ladang gitu loh. Jadi namanya hidup di kampung kan, tapi kami selalu kurangan uang gitu loh. Jadi kami kurangan makan, kurang ini segala macam gitu loh guys. Jadi orang yang kekurangan gitu biasanya memang dekat sama Yesus gitu kan. Orang tua saya ya tahu lah Yesus Kristus itu siapa. Pada saat saya diajari kan namanya anak kecil ya nggak paham-paham, Yesus itu Tuhan katanya, nggak masuk akal gitu loh, nggak ngerti-ngerti apa sih maksudnya gitu kan. Jadi nggak tahu, yang tahu itu Tuhan aja loh. Tuhan namanya nggak tahu Yesus. Dan setelah kelas 4 SD saya tahu nama Tuhan itu ternyata Yesus Kristus. Dan Tuhan itu ya menjelma jadi manusia, dia jadi manusia biasa seperti kita. Tujuannya satu ya guys, untuk menebus dosa kita gitu, supaya tapi khusus orang percaya aja gitu loh. Jadi masa hidupnya Tuhan di bumi sebagai Yesus Kristus, dia kan menjelma jadi manusia. Tuhan itu, Yesus itu disalib, di apa namanya, disunat. Soalnya judulnya disunat loh guys gitu loh. Jadi dia kan menjelma jadi manusia itu untuk disalibkan ya, menebus dosa manusia, tapi khususnya orang percaya. Jadi bahasa ininya, bahasa gaulnya gitu ya, dialah tiket menuju surga gitu loh, jalan, ya, tiket emas, dialah tiket emas kita menuju surga. Jadi gini ya guys, saya nggak mau paksa kalian percaya sama Yesus, dan saya nggak mau ngajak-ngajak, ngatur-ngatur kalian, nggak, rugi. Nggak ada gunanya saya gitu, nggak ada untungnya. Saya hanya berbagi apa ya, kesaksian kebenaran firman Tuhan ini ya, bukan mau menghasut siapapun, cuman sudah dituliskan itu ya. Alkitab itu kan hidup, Alkitab itu ya dan amin, dia benar-benar firman Tuhan ya, nyata, dan memang harus digenapi ya. Memang karena tertulis di situ Yesus harus disalibkan gitu loh, memang disalibkan tanpa bersalah, tanpa berdosa gitu loh. Nah jadi gini, contoh ya, ini contoh, misalnya namanya si A ini nggak percaya sama Yesus, dia nggak pernah berbuat jahat segala macam gitu kan, dan si B berbuat jahat, banyak kejahatannya gitu loh, segala macam ini itu. Dan pada saat penghakiman ya, uh, bertobatlah ini si jahat ini, percaya Yesus ya gitu loh. Tapi yang siapa ini, si A ini nggak percaya Yesus gitu loh. Siapa yang ditebus Tuhan, siapa yang diselamatkan Tuhan?
Siapa yang diterima Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya. Apakah si A yang nggak jahat ini tapi tidak percaya Tuhan, atau si B gitu loh. Saya pun nggak tahu guys. Yang jelas ya, kan ada film Tuhan Yesus itu ya. Jadi yang percaya Yesus itu masuk surga, dan yang tidak percaya ya nggak bakalan. Itu yang setahu saya, tapi nggak tahu ya. Tuhan yang paling tahu semuanya gitu loh. Jadi menurut saya pun mau menjawab itu kalau ada pertanyaan gitu. Saya nggak tahu juga gitu loh. Bukan saya Tuhan gitu loh. Nanti saya salah paham pula isi Alkitab gitu kan. Ternyata dua-duanya diselamatkan dan masuk surga. Cuman surganya beda. Yang percaya Yesus surganya di atas banget, yang memang nyaman banget. Jenis-jenis surga itu pun ada berapa, yang jelasnya saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak pernah masuk surga gitu loh. Cuman saya bagian dari kerajaan Allah karena saya lahir dari Allah gitu loh. Saya berasal dari Allah. Tapi kalau ditanya sebenarnya surga itu ada berapa, saya nggak tahu surga itu ada berapa. Saya tahu tentang kerajaan surga pun dikasih tahu Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau kalian mau tahu tentang kerajaan surga yang sesungguhnya, yang sebenarnya, tanya aja sama Roh Kudus. Saya mau ngasih tahu kalian, ntar kalian salah paham. Sebenarnya saya tahu surga itu berapa. Tapi kalau saya kasih tahu sama kalian, itu belum waktunya, itu akan jadi salah paham, semuanya jadi masalah gitu loh. Mendingan kalian latih diri kalian, dekatkan aja diri kalian sendiri sama Tuhan gitu loh. Jadi seakan-akan nanti kalau saya kasih tahu kalian pun, kalian udah nggak ingat Tuhan lagi, kalian lupa gitu loh. Jadi kalian seakan-akan berfokus menjadikan saya apa urusan kalian gitu loh. Jadi tujuan hidup kalian itu nanya terus sama saya gitu loh. Makanya saya nggak mau jadi hamba Tuhan, supaya saya nggak dipuji sama orang, supaya Tuhan yang diingat gitu loh. Karena Yesus Kristus itu gini loh guys, jadi dia dari kecil itu kan udah disunat gitu loh. Jadi Islam kan disunat ya. Jadi bukan berarti karena Yesus Kristus itu orang Kristen itu muji Tuhan Yesus Kristus, dan Islam itu apa namanya, nabinya Muhammad dan harus menghina Yesus. Enggak juga gitu loh. Kita nggak tahu loh guys. Jadi yang jelas Tuhan itu Yesus Kristus gitu loh, dan Yesus itu disunat. Jadi kalau ada Islam yang menghujat Yesus ataupun Kristen ataupun siapapun itu, nggak pandang agama, ya gini ya guys, siapapun yang kita hujat, jangankan Yesus, sesama teman kita aja kita jahatin, kita fitnah, kita hina, itu dosa besar tau, apalagi menghujat Yesus gitu loh. Dia pencipta dunia ini dihujat-hujat pula gitu loh. Ya dosa kalian seberapa besar gitu loh, ya kan. Saya nggak mau ngasut siapapun di sini, saya hanya mau mengingatkan kalian, hati-hati jangan sampai kalian di akhirat nanti dihakimi dan dilempar ke dalam api neraka ya. Jaga lisan kalian gitu loh ya. Hidup ini ya bukan milik kita ya. Kita ini ciptaan, bukan pencipta gitu loh. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Istilahnya karena apa, beda agama kita di sini. Jadi contoh nih, ada Islam, ada Kristen gitu loh. Jadi Yesus itu hanya Tuhan orang Kristen. Enggak. Karena Tuhan Yesus itu pencipta. Ya, sementara si Muhammad, saya nggak kenal ya, bukan mau menistakan siapapun di sini ya. Saya nggak kenal sama Muhammad gitu loh, dan si Muhammad itu saya nggak tahu siapa. Yang saya tahu penghuni surga itu, pencipta kerajaan surga itu Yesus Kristus gitu loh, yang menciptakan umat manusia. Dia Tuhan yang menjelma manusia. Sementara si Muhammad saya nggak tahu siapa dia, saya nggak pernah kenal sama dia gitu. Jadi Roh Kudus pun pernah datang sama saya. Suara Roh Kudus itu nanya, dia bukan, Roh Kudus itu nanya bukan karena nggak tahu gitu loh, karena dia tahu segalanya gitu loh. Dia yang benar itu. Dia bilang sama saya, di mana si Muhammad, kenapa dia tidak ada di kerajaan surga? Mana saya tahu, saya bilang gitu, saya nggak kenal sama si Muhammad gitu loh. Dan kalau gini ya, gini, maaf, saya bukan mau mengadu domba agama, saya mau meluruskan jalan pikiran kalian. Gini, kalau saya mau bertanya nih,
kalau si Muhammad kan kalian bilang nabi ya, kalian kan kenal, saya nggak kenal benar si Muhammad nabi ya bagi umat Islam, sementara Yesus Kristus itu Tuhan. Menurut kalian derajat siapa yang lebih tinggi, Tuhan atau nabi? Derajat Tuhan dong, ya jelas-jelas berarti derajat Yesus lebih tinggi daripada Muhammad. Sementara Roh Kudus pun datang. Kalian tahu kan siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu ya roh yang kudus, suci, nggak berdosa gitu loh, ya kudus, bersih gitu loh, berkilauan, bercahaya, mulia gitu loh. Mungkinkah menipu? Ya kan? Kalau si Muhammad itu nabi, kalau memang benar, ya saya nggak tahu kan, saya kan nggak pernah tahu, nggak pernah kenal si Muhammad. Dan kalau benar dia memang nabi, dan Yesus kan Tuhan, ya kan? Berarti derajatnya Yesus lebih tinggi daripada Muhammad. Dan kalau memang si Muhammad nabi, gini loh, kenapa Roh Kudus? Ini saya bertanya nih ya, saya bukan ngasih pernyataan, saya bertanya karena saya nggak tahu. Tolong dikasih tahu, ketik di kolom komentar ya kalau kalian tahu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, abaikan saja lah. Nggak penting ya menurut kalian, nggak apa-apa juga. Kalau kalian tahu si Muhammad sekarang di mana? Soalnya Roh Kudus nanya sama ngasih tahu, ngasih pernyataan. Di mana si Muhammad? Kenapa tidak ada di kerajaan sorga? Saya nggak bohong loh, suara itu datang. Saya nggak tahu. Saya nggak mau menistakan agama siapapun di sini, bukan ngarang-ngarang cerita saya. Saya benar-benar nggak kenal sama si Muhammad. Nggak tahu saya. Walaupun keluarga besar saya dari opung-opung saya kan Batak, dari grandfather, kalau bahasa Inggrisnya biar kalian tahu, grandpa, dari ato, dato, apalah segala macam, udah ngerti lah kalian kalau bahasa Inggrisnya grandfather, dari kakek, itu Islam. Tapi saya nggak kenal si Muhammad, nggak pernah tahu siapa dia. Yang saya tahu, Yesus itu Tuhan, itu pun di kelas 4 SD. Waktu kecil saya tahu Tuhan aja, Tuhan Allah, Allah Bapa, saya tahunya itu. Dan namanya saya nggak tahu. Setelah kelas 4 SD baru saya tahu nama. Itulah guys. Jadi ingat aja, hati-hati buat umat Islam yang membenci Yesus ini ya khususnya. Kan banyak banget yang mengolok-olok hidup saya karena mereka tahu saya anak Tuhan Yesus gitu loh. Jadi banyak kali waktu saya di Jakarta banyak yang menyerang saya, serang dadakan lah, waktu di Palembang lagi diserang lah. Saya nggak buat salah tapi diserang gitu loh. Mereka menghujat Yesus ya. Kenapa sih, pikir saya ya, mungkin mereka belum kenal Yesus gitu loh. Kayak saya dulu, saya pun sempat ya kan bodoh. Itu hal bodoh. Makanya guys, saya cuma mau meluruskan jalan pikiran kalian, hati-hati, jangan sampai ya lisan kalian membuat kalian dilempar ke api neraka. Jangan sampai kalian menutup pintu kerajaan surga untuk diri kalian sendiri ya. Yesus Kristus itu disunat gitu loh. Dia nggak pernah jahat sama kalian ya. Tapi kalian menghina-hina dia gitu loh. Jelas-jelas ya kalian kirim SMS ke nomor handphone saya, ke media sosial saya, ke messenger, ke inbox, semua kalian serang gitu loh, kalian olok-olok hidup saya hanya karena kalian tahu saya ini anak Tuhan Yesus gitu loh. Sangat mengerikan memang, itu sakit tahu nggak sih. Dan ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik dari Tuhan, dari Allah Bapa langsung. Dan setiap orang yang jahat akan mendapatkan, pokoknya ngeri lah balasan untuk kalian. Hati-hati, saya nggak ngancam, tertulis di Alkitab loh. Saya mengingatkan kalian aja, meluruskan jalan pikiran kalian gitu. Jadi luruskanlah itu gitu. Jadi supaya kalian gini ya, kalian kan udah tahu Yesus Kristus itu disunat gitu loh. Jadi ya berarti dia nggak anti Islam, ya kan? Karena Islam juga disunat kan? Nah gitu guys. Jadi itulah, saya hanya mengingatkan, saya nggak pernah benci Islam. Saya nggak pernah menistakan agama Islam. Saya berani bersumpah di atas kitab suci manapun. Yang tidak saya sukai dari Islam satu, poligaminya si Muhammad saya nggak suka. Karena Roh Kudus pernah datang sama saya juga. Kalau memang tujuan dia mau ibadah, kenapa harus dinikahi? Kenapa nggak dipekerjakan aja jadi karyawan? Nah saya di sini
kebingungan kan, saya nggak kenal sama si Muhammad, kenapa membahas si Muhammad pula. Bukan urusan saya, pikir saya kan, malas saya. Jadi Roh Kudus itu cuman mengingatkan saya sadar di situ jangan sampai terjerumus gitu loh. Kalau misalnya saya nanti ikut jalannya si Muhammad, saya berdosa, itu artinya ya. Jadi Roh Kudus itu gitu loh guys. Puji Tuhan karena dia kan Roh yang kudus, nggak mungkin dia menyesatkan orang gitu loh. Apalagi saya merasa saya ini apa ya dibilang, kalau kalian bilang nanti saya sok gitu, enggak lah juga, saya gini, saya nggak merasa sih, saya beriman aja gitu loh, saya percaya banget kalau saya ini anak yang sangat disayangi Tuhan Yesus, dia mengasihi saya gitu loh. Coba kita dekatkan kamera ini guys, saya nggak pernah mandi loh, ini jarang, udah beberapa hari saya nggak mandi ya, sejak diisi air, sejak pindah ke kosan ini saya cuma 1 kali mandi, itu pun di rumah tetangga. 2 kali deng, pindah ke sini mandi juga itu loh, baru diisi air mandi juga 2 kali saya mandi. Lihat kulit saya bersih ya, padahal makanan saya berminyak terus ya, berlemak, bersantan ya. Terus ini lihat kenapa wajah saya mulus begini ya kan, nggak pernah makan buah-buahan, sayuran jarang gitu, cuman sedikit. Dulunya kan beda banget, dulu ini cantik banget, ini udah berkurang loh cantiknya. Tuh dari dekat cantiknya, nggak pernah saya pakai apa-apa, ini bedak pun saya nggak pakai gitu loh. Saya nggak pakai susu, saya anak Tuhan kok ngapain pakai susu. Jadi doa saya itu segarlah dalam nama Yesus, segarlah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa Juru Selamat saya yang setia, yang gitu, yang baik. Pokoknya saya selalu puji-puji dia. Tuhan tercantik diri saya, Tuhan Yesus gitu. Nah, saya nggak bohong. Oke lah guys, cuman mengingatkan aja ya, di sini bukan tujuannya bukan mau menistakan agama. Saya hanya berkata jujur gitu, jujur sama kalian, tidak mau menghasut. Ya hati-hati karena Alkitab itu hidup. Ingat ya guys, Alkitab itu hidup. Hati-hati aja. Ya, saya ini bangga jadi anak Tuhan Yesus. Sekian, thanks for watching. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe-nya. Thanks for watching. See you next time. God bless. Ternyata saya cantik juga.